Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-13, yaitu pada minggu kali ini kita akan melanjuti materi tentang graf. Adapun yang akan kita pelajari ya pada minggu kali ini, yaitu meliputi graf planar, kemudian tentang lintasan dan sirkuit Euler, kemudian lintasan dan sirkuit Hamilton, dan juga aplikasi dari teori graf. Jadi di sini saya tekankan ya, harap teman-teman sudah mengikuti materi minggu yang sebelumnya terlebih dahulu, yaitu tentang definisi graf, terminologi pada graf, representasi graf, dan juga graf isomorfisme. Jadi untuk bisa memahami materi yang ada di sini, pastikan teman-teman sudah memahami yang ada di sini terlebih dahulu. Oke, sekarang tentang graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan itu disebut dengan graf planar. Nah, jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Contoh, K4 di bawah ini adalah graf planar. Ingat ya, K di sini berarti suatu graf yang simpul-simpulnya saling terhubung dengan seluruh simpul yang ada. Nah, dilihat lagi yang bahasan sebelumnya ya, di mana di sini 4 menandakan jumlah vertexnya. Jadi keempat simpul ini saling terhubung. Nah, kalau kita perhatikan, graf ini adalah, kalau kita lihat ya, ini adalah graf tak planar. Tapi sebenarnya ini bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, yang melintang di sini, ini bisa kita tarik garis ke atas saja, menjadi seperti ini. Maka dikatakan ini adalah graf planar. Karena graf ini dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jadi ini adalah graf planar karena bisa digambarkan seperti ini. Lalu contoh selanjutnya K5. Ya, ingat simbol K ini digunakan untuk graf yang vertex-vertexnya itu saling terhubung. Di sini ada 5 vertex. Nah, apakah graf ini adalah graf planar atau tidak? Setelah digambar ulang ya, ini ternyata ada bagian yang bersilangan di sini. Jadi di sini kan memang bersilangan ya, tapi setelah digambar ulang masih bersilangan, tidak bisa tidak bersilangan. Nah, dikatakan graf K5 ini adalah graf yang tidak planar. Karena tidak dapat dibentuk seperti ini. Tidak dapat dibentuk ke dalam gambar yang saling tidak bersilangan. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan, nah, disebut graf bidang atau plane graph. Ya, sekali lagi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Nah, kita ketahui ya, ini adalah graf K4 di sini. Nah, dalam bentuk ini saling bersilangan. Nah, tapi ketika dia dibentuk seperti ini, nah, dia tidak saling bersilangan, ini dikatakan plane graph. Nah, sama juga yang di sini. Graf C di sini juga plane graph. Karena dia saling tidak bersilangan. Walaupun mungkin sama-sama kedua, misalkan A dan B ini ya. A dan B ini sama-sama graf planar, tapi ini graf planarnya tidak plane, tidak graf bidang. Sedangkan ini graf planar sekaligus graf bidang. Nah, yang ini juga sama, graf planar sekaligus graf bidang. Apa sih aplikasi dari penerapan graf planar? Nah, di sini pengaplikasiannya untuk salah satunya ya,
perancangan IC atau Integrated Circuit, di mana tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan. Nah, ini kaitannya dapat menimbulkan interferensi arus listrik, di mana nanti akan menyebabkan malfunction. Nah, perancangan kawat itu memenuhi prinsip dari graph planar. Jadi, merancang IC tidak asal merancang, seperti itu. Nah, latihan di sini, gambarkan, nah di sini jawabannya sudah langsung di sini ya. Gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Atau ubah ini menjadi graf bidang. Nah, solusinya adalah yang ini. Jadi graf planar yang ini dalam bentuk graf bidangnya adalah seperti ini. Sisi-sisi pada graf bidang itu membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region, atau istilahnya juga muka atau face. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Jadi di sini seolah-olah ada bagian-bagiannya. Contohnya yang terluar ini sendiri satu, atau kita mulai dari sini. Ini wilayah pertama, ini wilayah kedua, di sini wilayah ketiga, di sini wilayah keempat, di sini wilayah kelima, dan yang luar itu satu wilayah tersendiri. Ini wilayah keenam. Ya, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region. Nah, di sini ada hubungan antara jumlah simpul, N, jumlah sisi, E, dan jumlah wilayah, F, pada graf bidang. Nah, di sini menggunakan rumus Euler, di mana N atau simpul dikurang E, sisi, ditambah F, jumlah wilayah, itu sama dengan 2. Nah, pada contoh di sini, jumlah sisinya adalah 11, jumlah simpul ada 7, dan jumlah wilayah ada 6. Maka kalau kita masukkan ke rumus Euler, 7 dikurang 11 ditambah 6 itu sama dengan 2. Berarti ini adalah suatu graf bidang. Jadi kalau rumus ini terpenuhi ya atau benar, maka dia adalah graf bidang. Oke, di sini ada latihan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Nah, representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, jadi ini bisa teman-teman coba dulu ya sebelum melihat ke slide yang selanjutnya. Jadi di sini jawabannya diketahui jumlah simpul atau N itu adalah 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul sama dengan 24 dikali 4. Karena memang di sini sudah diketahui ya, masing-masing simpul berderajat 4. Jadi jumlah seluruh derajat simpulnya itu adalah 24 dikali 4 sama dengan 96. Nah, menurut lema jabat tangan, jumlah derajat itu sama dengan 2 dikali jumlah sisi. Nah, di sini kita sudah mengetahui jumlah derajat ya, kita ingin mengetahui jumlah sisi. Jadi sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat dibagi dengan 2, yaitu 96 dibagi 2, yaitu 48. Nah, dari rumus Euler, kita masukkan ke persamaan ini ya. Rumus ini, N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Sehingga, jumlah wilayah sama dengan 2 dikurang N ditambah E. Kita sudah mengetahui nilai N dan E-nya. Nah, kita dapatkan F sama dengan 2 dikurang 24 ditambah 48. Sama dengan ada 26 region atau 26 phase. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, di mana E besar 2.
selalu berlaku E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Nah, ini merupakan ketidaksamaan yang dinamakan ketidaksamaan Euler. Nah, ketidaksamaan ini dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf yang sederhana. Jika sebuah graf planar, maka ia akan memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan ini tidak dipenuhi. Ya, bagi yang agak bingung, silahkan diulang-ulangi lagi definisi yang ada di sini. Sebagai contoh, pada K4, N sama dengan 4 dan E sama dengan 6. Memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 6 kecil sama dengan 3 dikali 4 dikurang 6. Jadi, K4 adalah graf planar. Ingat ya, K ini adalah graf yang simpul-simpulnya saling berhubungan, saling bertetangga. Pada graf K5, N sama dengan 5 dan E sama dengan 10. Nah, ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab ketika kita masukkan ke persamaan yang ini, ke persamaan ketidaksamaan Euler ya, hasilnya adalah 10 lebih besar dari 3 dikali 5 dikurang 6. Sedangkan persamaan itu harus E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Nah, ini justru malah bagian kiri itu lebih besar. Jadi dapat dikatakan bahwa K5 ini adalah tidak planar. Seperti itu. Nah, ketidaksamaan E kecil sama dengan 3N dikurang 6 tidak berlaku untuk K33. Atau di sini adalah suatu graf yang bipartit ya. Kalau diperhatikan di sini seolah-olah ada dua bagian, yaitu bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Karena graf K33 ini jumlah E sama dengan 9 dan N sama dengan 6. Nah, di mana 9 kecil sama dengan 3 dikali 6 dikurang 6, yaitu sama dengan 12. Jadi, E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Nah, kalau kita perhatikan ini memenuhi persamaan yang ini ya. Tapi pada graf K33 ini bukanlah graf planar. Nah, lalu kemudian dari sini kita dapat membuat asumsi baru. Setiap daerah pada graf planar itu dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Nah, dari penurunan rumus itu diperoleh E kecil sama dengan 2N dikurang 4. Nah, graf K33 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kecil sama dengan 2N dikurang 4 karena ketika E sama dengan 9 dan N sama dengan 6, maka 9 kecil sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, ini salah. Berarti K33 itu bukanlah graf planar. Kali ini kita masuk ke pembahasan tentang teorema Kuratowski. Nah, teorema Kuratowski ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Nah, misalkan A ini adalah graf Kuratowski pertama, K5. Yang B ini adalah graf Kuratowski kedua, yaitu K33. Dan yang C ini adalah graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Ya, ini adalah sifat dari graf Kuratowski. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Nah, graf Kuratowski yang pertama
adalah graf tidak planar, yang ini ya, dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi yang minimum. Nah, di sini ada yang dinamakan teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau disebut dengan homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, ini bisa diperhatikan gambar 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Ya, ini contoh. Kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K33. Nah, graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K33. Oke, yang selanjutnya, graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf atau G1 yang ini yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Nah, ini ya gambarnya, gambar graf G, upagraf G1 dan yang homeomorfik dengan K5. Nah, di sini sebagai latihan, perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen, ya graf Petersen yang seperti ini, bahwa graf Petersen ini tidak planar. Nah, di sini bisa teman-teman coba untuk memperlihatkan dengan teorema Kuratowski. Nah, di sini ada jawabannya ya. Ini graf Petersen G, ini adalah upagrafnya. Nah, dan ini G2 ini homeomorfik dengan G1. G2 isomorfik dengan K33 yang ada di sini. Nah, ini latihan, periksalah dengan teorema Kuratowski bahwa graf berikut tidak planar. Jadi ini silahkan bisa teman-teman lakukan latihan ini. Oke, selanjutnya kita membahas tentang graf dual atau dual graf di sini. Nah, untuk setiap graf bidang, ya kita katakan graf bidang G, kita dapat membuat graf dual dengan penulisan seperti ini ya, G bintang, dengan cara sebagai berikut. Nah, pertama, setiap wilayah atau face atau muka ya, face F dinyatakan sebagai sebuah simpul V bintang, nah termasuk wilayah luar. Kemudian tariklah sebuah sisi E bintang dari sebuah simpul V1 bintang ke simpul V2 bintang, melewati sisi E pada graf asal. Kemudian jika sisi E pada salah satu simpulnya berderajat 1, maka sisi E bintang adalah berupa sisi gelang. Nah, ini sederhananya kita bisa melihat pada contoh yang ada di sini ya. Misalkan yang warna biru di sini adalah graf G. Nah, maka yang G bintang ini adalah graf dualnya. Kalau kita perhatikan posisi yang ada vertexnya di sini, ini akan menjadi face pada graf dual. Misalnya kita perhatikan seperti ini ya. Ini akan menjadi suatu bidang di sini. Lalu kemudian bidang atau face ya yang ada pada suatu graf ini nantinya akan menjadi lokasi vertex pada graf dualnya. Jadi mungkin teman-teman perlu melihat agar lebih memahami tentang graf dual ini, teman-teman bisa memperhatikan dua contoh yang ada di sini. Kita tidak akan membahas detail tentang graf dual ini hanya sekilas saja. Nah, begitu juga contoh yang sebelah sini ya. Bidang yang ada di sini ini nantinya akan ditaruh posisi vertex. Nah, sama di setiap bidang nanti ada vertexnya. Kalau untuk ya di setiap bidang pada graf, maka itu adalah posisi pada posisi vertex
pada graf dualnya. Seperti itu. Nah, untuk membangun graf dual itu kurang lebih seperti ini, tapi sebenarnya bisa kita bangun dengan lebih mudah ketika kita benar-benar memahami gambar yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke topik lintasan dan sirkuit Euler. Nah, lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi ini ada lintasan Euler, ada juga sirkuit Euler ya. Nah, kita ketahui bahwa sirkuit merupakan suatu lintasan yang kembali ke asalnya ya. Jangan sampai lupa. Bagi yang lupa bisa melihat materi minggu sebelumnya. Nah, kemudian di sini graf yang mempunyai sirkuit Euler itu disebut dengan graf Euler atau Eulerian graph. Nah, graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Jadi kalau dia memiliki sirkuit Euler ya, maka disebut graf Euler, tapi jika hanya memiliki lintasan Euler, maka dinamakan graf semi-Euler. Nah, di sini terdapat beberapa contoh yang mungkin bisa sama-sama kita perhatikan ya. Misalkan yang graf A yang ada di sini, ini lintasan Euler pada graf A bisa kita perhatikan, misalkan contohnya adalah 3, 1, 2, 3, 4, 1. Kita mulai dari sini, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, lintasan Euler pada graf B di sini, bisa kita buat seperti ini, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya definisinya ini, jadi untuk membangun lintasan atau membuat sirkuitnya itu harus memenuhi ini. Ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi hanya boleh melewati sisinya tepat satu kali. Nah, ini contoh A seperti ini, contoh B seperti ini. Ini sudah dibuatkan ya contoh lintasannya. Lalu kemudian contoh C. Nah, di sini bisa dibangun sirkuit. Ya, bisa dibangun sirkuit di sini. Karena misalkan kita bermula dari 1, maka bisa berakhir di 1 kembali di sini. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya. Bisa di-pause dulu. Nah, kemudian yang D juga sama. Dimulai dari A misalkan. Nah, ini bisa kembali ke A. Yaitu sirkuit yang ada di sini hanya tepat melewati satu kali sisinya saja. Nah, kalau graf E diperhatikan, nah ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Yang E. Kemudian yang F, nah di sini mempunyai lintasan Euler, yaitu lintasan yang seperti ini. Nah, pada contoh A, B, dan F, yaitu graf yang hanya memiliki lintasan, ya bukan sirkuit ya, hanya lintasan, maka disebut graf semi-Euler. Bagi graf yang C dan D, ini dikatakan graf Euler karena memiliki sirkuit Euler. Yaitu misalkan kita bermula dari 1, dia berakhir di 1. Bermula dari A, berakhir di A. Nah, ini kita katakan sebagai sirkuit ya. Nah, kemudian yang E, ini bukan merupakan graf semi-Euler maupun graf Euler. Karena pada graf E ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Nah, mungkin teman-teman bisa berpikir nih, kenapa graf E ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler? Silahkan, misalkan teman-teman coba memahami graf E yang ada di sini. Oke, di sini terdapat
teorema pertama ya, graf tidak berarah G adalah graf Euler, ya, dikatakan graf Euler, yaitu graf yang memiliki sirkuit Euler, jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul berderajat genap. Ya, jika graf G ini terhubung, connected, dan setiap simpul berderajat genap. Nah, kalau kita perhatikan ya contoh yang sebelumnya, atau contoh yang ini, hanya graf C dan D, hanya graf C dan D yang ada di sini, yang semua simpulnya berderajat, sehingga graf C dan D memiliki sirkuit Euler atau disebut sebagai graf Euler. Ya, ini sini maksudnya simpulnya berderajat genap. Oke, kemudian teorema kedua. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler. Ya, lintasan Euler kaitannya ke graf semi Euler karena hanya memiliki lintasan Euler. Nah, jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul yang berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Nah, ini teorema kedua. Dikatakan graf semi-Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung, connected, dan memiliki dua buah simpul yang berderajat ganjil atau tidak ada simpul yang berderajat ganjil sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sini, graf A, B, dan F ini memiliki dua buah simpul yang berderajat ganjil. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Dilingkari putus-putus seperti ini. Nih, misalkan contoh A di sini, vertex 3 memiliki derajat simpul 3. Vertex 1 juga sama. Nah, jadi perhatikan bahwa sirkuit Euler juga adalah lintasan Euler. Nah, oleh karena itu, graf C dan D ini juga pastinya mengandung lintasan Euler. Ya, graf C dan D pastinya juga mengandung lintasan Euler. Tapi di sini graf C dan D lebih sempurna karena dia memiliki full atau memiliki sirkuit. Jadi misalkan bermula di satu titik, dia bisa kembali di titik tersebut tanpa melewati sisi yang sama lebih dari satu kali. Nah, ini adalah teorema kedua. Nah, ini kaitannya nanti ke persoalan jembatan Königsberg yang tidak mempunyai sirkuit Euler. Jadi permasalahannya apakah misalkan kita memiliki suatu daerah yang memiliki jalan yang seperti ini. Nah, katakan di sini adalah sungai ya. Ini adalah sungai dan kemudian di sini ada beberapa daerah di sini. Nah, tiap daerah itu karena terpisah-pisah oleh sungai, maka dibuatkanlah semacam jembatan. Nah, ini khasnya sebagai masalah jembatan Königsberg. Nah, gambar yang seperti ini bisa dibuat seperti ini. Dimana kalau kita perhatikan ya, daerah yang ada di sini ini seolah-olah seperti titiknya, nah seperti vertexnya. Sedangkan jembatan ini yang menghubungkan ini adalah sisinya. Ya, kalau kita perhatikan wilayah daerah sini A, nah untuk terhubung dengan C bisa lewat jembatan yang ini dan juga jembatan yang ini. Kemudian dari wilayah D yang ada di sini ingin ke C, dia bisa melewati sisi CD yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Nah, jadi persoalan ini bisa terjawab apakah kita bisa melewati tepat satu sisi ya dan kembali ke titik semula gitu. Nah, di sini karena derajat setiap simpulnya tidak genap, maka kita tidak bisa atau tidak memiliki sirkuit Euler lah, bisa dikatakan secara sederhananya seperti itu. Tidak mempunyai sirkuit Euler.
Nah, teorema ketiga. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Nah, graf G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Nah, yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk. Dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang ada di sini ya, graf A. Nah, gambar A di sini, ini adalah graf berarah Euler. Jadi misalkan kita dari A, ini nantinya kita bisa kembali lagi ke A dengan melewati setiap sisi yang ada ya tentunya. Kemudian yang B, ini adalah graf berarah semi Euler. Nah, graf berarah semi Euler karena kalau semi itu hanya memiliki lintasan Euler saja. Berarti nanti teman-teman bisa cek nih apakah sesuai dengan yang ada di sini atau tidak. Kemudian graf yang C ini adalah graf berarah bukan Euler maupun semi Euler karena tidak memenuhi yang A dan B yang ada di sini. Kalau kita perhatikan ya, misalkan yang C ini, misalkan kita bermula dari A ke B, kemudian B ke C, sudah berhenti. Kita baru melewati dua sisi, yang ini belum. Nah, kalau misalnya kita bermula dari B, nah ini B ke C saja, yang hanya bisa melewati satu sisi ini aja. Kalau misalkan dari C, nah C ini nggak bisa kemana-mana malah, tidak ada yang keluar dari C. Kalau dari D, nah ini bisa D ke C. Kalau mulai dari D ke C berarti hanya satu sisi yang dilewati. Kalau misalkan dari ke A ya, misalnya D ke A, masih lanjut A ke B, masih lanjut B ke C. Nah, ini melewati sisi yang ini DA, AB, BC, tetapi tidak melewati sisi DC. Sedangkan yang dimaksud dengan lintasan atau sirkuit Euler itu melewati setiap sisi yang ada tepat hanya satu kali. Jadi di sini saya harap teman-teman bisa mencermatinya. Nah, di sini sebagai latihan ya, manakah di antara graf yang ada di sini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun? Nah, ini kaitannya graf yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun. Ini bisa kita katakan bahwa itu adalah graf Euler. Nah, ataupun mungkin semi Euler. Jadi teman-teman bisa mencobanya nih di sini. Oke, selanjutnya adalah tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton itu ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi kalau Euler itu adalah lintasan yang melalui tiap sisi tepat satu kali ya. Kalau Hamilton, dia melalui tiap simpulnya di dalam graf tepat satu kali. Nah, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal. Nah, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Jadi untuk sirkuit Hamilton ini mau nggak mau ada satu simpul yang memang akan dilalui dua kali, yaitu simpul asalnya, karena nanti akan dilewati lagi di akhir. Karena ketika berbicara tentang sirkuit, dia mulainya di satu vertex, kembali lagi ke vertex asal, ya seperti ini. Dari simpul asal, kembali lagi ke simpul tersebut, sekaligus sebagai simpul akhirnya. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton ini dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Jadi kurang lebih seperti Euler tadi.
Nah, di sini saya lupa merubah namanya nih. Nah, nanti akan saya edit di sini. Jadi perbedaannya kalau Euler itu fokus melewati sisinya, sedangkan Hamilton fokus melewati tiap simpulnya. Di mana di sini untuk Hamilton melewati tiap simpul tepat satu kali. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya, contoh yang ada di sini, contoh A, B, dan C. Di sini juga ada penjelasannya. Yang graf A, graf yang memiliki lintasan Hamilton. Nah, misal 3, 2, 1, 4. Ya, perhatikan 3, 2, 1, 4. Jadi fokusnya di Hamilton ini yaitu melewati vertexnya tepat satu kali. Kemudian yang B, ini contoh B ini adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Nah, kalau ini hanya lintasan ya, nah kalau yang contoh B ini memiliki sirkuit. Dalam artian misalkan bermula di 1, maka dia bisa berakhir di 1 kembali. Dalam hal ini 1, 2, 3, 4, 1. Nah, ini graf B yang ada di sini memiliki sirkuit Hamilton. Tetapi graf C tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kalau kita perhatikan, misalkan kita bermula dari 1, kemudian 4, kemudian ketiga, nah kita nggak bisa kedua, tidak terlewati yang 2, nggak bisa. Misalkan mulai dari 2 juga 2, 4, 3, ya, satunya tidak terlewati. Kalau kita mulai dari 4, 2, maka 1 dan 3 tidak terlewati. Karena kenapa? Kita hanya boleh melewati tepat satu kali saja di satu titiknya. Misalkan 1, 4, 3, misalkan 1, 4, 3, 4, 2. Untuk kedua kan lewat lagi nih ke 4. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi bagi yang masih bingung dengan contoh yang ada di sini, bisa memperhatikan kembali pengertian dari sirkuit maupun lintasan Hamilton. Nah, di sini ada contoh lagi ya, contoh A dan B. Nah, A ini gambar yang seperti ini disebut sebagai dodecahedron Hamilton. Nah, graf B ini graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Jadi ini bisa teman-teman bayangkan ya, atau teman-teman perhatikan, ini akan memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton di kedua contoh yang ada di sini. Jadi ingat ya, fokusnya adalah titiknya. Jadi tidak masalah tidak melewati semua sisi, yang penting seluruh titiknya itu terlewati. Tanpa melewati lebih dari tanpa melewati satu titik ini lebih dari satu kali. Seperti itu. Oke, di sini kita memiliki teorema keempat. Syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N besar sama dengan 3 ya. Graf G dengan N buah simpul adalah graf Hamilton ya. Syarat agar suatu graf dengan N besar sama dengan 3 buah ya. N-nya itu besar sama dengan 3. Agar dia mencukupi syarat graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu derajat tiap simpul ya besar sama dengan n dibagi 2. Nah, untuk setiap simpul V di dalam graf G. Nah, ekivalen dengan jika pada graf sederhana G dengan n besar 3 buah simpul, di mana derajat setiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu degree dari tiap vertex ya, itu besar sama dengan n per 2 untuk setiap simpul V di G. Maka G adalah graf Hamilton. Ya, kita perhatikan contoh yang ada di sini ya, contoh G1. Di sini n sama dengan 4 ya, karena ada 4 titik di sini. Nah, tetapi simpul 4 di sini ini memiliki degree sama dengan 1. Ini bukanlah graf Hamilton. Karena syaratnya tiap simpul itu paling sedikit n per 2. Ya.
Yaitu degree-nya itu harus besar sama dengan N dibagi 2. Dalam artian kalau di sini ada 4 ya, N-nya 4, maka degree-nya itu harus besar sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Harus besar dari 2. Sedangkan pada simpul 4 di sini, D4 itu sama dengan 1. Ini bukan graf Hamilton. Nah, contoh G2, ini N-nya 4 ya. Kita menggunakan 4 vertex. Nah, setiap simpul memiliki degree besar sama dengan 2. Ya, setiap sisi di sini degree-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, karena dia memenuhi yang ada di sini ya, jadi degree-nya itu harus besar sama dengan N/2, maka ini bisa kita katakan G2 ini adalah graf Hamilton. Bagaimana dengan G3 di sini? Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri. Nah, teorema 4 yang tadi ya, itu adalah syarat cukup agar sebuah graf sederhana G merupakan graf Hamilton. Ya, graf Hamilton adalah graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Namun, terdapat graf yang tidak setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit N/2, namun masih memiliki sirkuit Hamilton. Ya, di sini ditekankan kembali, terdapat graf yang tidak setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit N/2, namun masih dikatakan memiliki sirkuit Hamilton, seperti pada contoh graf di bawah ini. Nah, pada graf ini, kita perhatikannya N-nya ada 6. Di sini ada 6 titik. Tetapi, tidak setiap simpul V memiliki degree besar sama dengan 3. Kenapa harus memenuhi ini? Karena kita kembalikan ke sini ya, degree dari tiap vertex itu harus besar sama dengan N/2. Di sini N sama dengan 6, berarti degree dari tiap vertex itu harus besar sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, di sini bisa kita perhatikan bersama ya, simpul 5 dan 6 ini memiliki derajat 2. Namun, graf ini merupakan graf Hamilton kalau kita perhatikan. Mengapa graf Hamilton? Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri nih, sirkuit Hamiltonnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, kemudian terdapat beberapa teorema lainnya ya. Di sini ada teorema 5. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema 6. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, untuk N besar sama dengan 3 ya, maka terdapat N dikurang 1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, ini bisa kita dapatkan nih, sirkuitnya sebenarnya tidak hanya satu saja, tapi bisa lebih dari satu sebenarnya. Kemudian teorema 7, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, untuk N besar sama dengan 3 dan N ganjil ya jumlahnya, terdapat N dikurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, saling lepas di sini tidak ada sisi yang beririsan. Nah, jika N itu adalah genap ya, dan N besar sama dengan 4, maka di dalam graf G terdapat N kurang 2 per 2, N kurang 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, kita bisa melihat contoh yang ada di sini ya. 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Nah, mereka memutuskan sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda-beda pada setiap makan siang. Jadi gantian gitu, pada saat makan teman sebelah kanan dan kirinya itu beda-beda. Nah, berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, di sini dengan menggunakan teorema yang ada ya, maka jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 dikurang 1 per 2, yaitu 4 hari di sini.
Nah, ini graf yang merepresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk. Nah, ini bisa kita dapatkan jumlah hari pengaturannya atau jadi dalam artian setiap dalam 4 hari ini pasti akan berbeda-beda teman duduknya, seperti itu. Oke, teman-teman perlu ingat di sini ya, bahwa beberapa graf itu dapat mengandung sirkuit Euler dan juga sirkuit Hamilton sekaligus. Nah, jadi mengandung sirkuit Euler, tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton, dan juga sebagainya. Jadi kadang di satu graf ini bisa saja ada sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton, bisa saja hanya memiliki sirkuit Euler, bisa saja hanya memiliki sirkuit Hamilton, dan bisa saja tidak memiliki kedua-duanya. Nah, pada contoh yang ada di sini, graf A, ini graf Hamilton sekaligus graf Euler. Kenapa? Nah, teman-teman bisa menjawab nih alasannya. Graf B, ini adalah graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler. Kenapa? Nah, alasannya silahkan teman-teman cari tahu sendiri. Di sini sudah jelas dikatakan ketika ini adalah graf Hamilton, maka pastinya memiliki sirkuit Hamilton. Ketika dikatakan hanya graf semi-Euler, berarti hanya memiliki lintasan Eulernya saja. Seperti itu. Oke, di sini ada latihan ya sebenarnya buat teman-teman. Jadi gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu, ya, ini pintu-pintu ya di sini. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja? Nah, ini latihan, jawabannya ada di sebelah ya, tapi teman-teman mungkin bisa coba dipikirkan terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu jawaban, bisa dicocok dengan sebelah sini. Oke, jawabannya. Nah, pertama kita nyatakan ruangan sebagai simpul dan pintu antar ruangan sebagai sisi. Jadi ruangan ini bisa kita anggap sebagai simpul dan pintu yang ada di sini ini sebagai sisi. Nah, setiap pintu hanya boleh dilewati sekali. Kemudian tidak harus kembali ke titik asal. Karena di sini pertanyaannya adalah apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita boleh mulai masuk pintu yang mana saja. Jadi di sini setiap pintu hanya boleh dilewati sekali. Nah, di sini kasusnya tidak harus kembali ke titik asal. Nah, ini melewati sisi tepat sekali. Nah, ini yang dimaksud adalah apakah membentuk lintasan Euler atau tidak. Nah, di dalam graf ada dua simpul berderajat ganjil. Nah, kalau teman-teman udah membuat grafnya ya, di sini teman-teman akan menemukan ada dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan 6. Simpul 1 dan 6. Nah, di sini. Simpul 1 dan 6. Teman-teman bisa lihat ya, simpul 1, 1, 2, 3. Nah, simpul 6, 1, 2, 3. Nah, selebihnya genap. Nah, ini dengan ciri-ciri ini pasti ada lintasan Eulernya. Nah, di sini bisa dinyatakan bahwa setiap pintu dapat dilewati sekali saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencobanya. Misalkan mulai dari pintu yang mana, silahkan. Untuk benar-benar membuktikannya. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan aplikasi dari graf. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi graf, yaitu tentang lintasan terpendek, persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos Cina, dan pewarnaan graf. Nah, ini lintasan terpendek ini nanti akan menjadi pembahasan di mata kuliah lain sebenarnya. Nah, kita akan nanti membahas tentang persoalan pedagang keliling dan persoalan tukang pos Cina serta pewarnaan graf.
Oke, tentang persoalan pedagang keliling atau terkenal dengan istilah Traveling Salesperson Problem, TSP. Nah, di sini persoalannya, diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Nah, ini A, B, C, D, E ini adalah kota-kotanya. Lalu kemudian kita memiliki jarak antar tiap kota. Mungkin ini bisa dikatakan dalam kilometer misalkan. Nah, kita diminta untuk menentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota. Nah, bila berangkat dari sebuah kota bisa dari sini, atau dari C, atau dari D, atau dari E. Nah, berangkat dari sebuah kota asal dan dia menyinggahi, jadi atau melewati ya setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, jadi di sini permasalahan ini untuk menentukan apakah suatu graf ya, suatu persoalan dituangkan dalam bentuk graf, apakah graf tersebut memiliki sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Nah, jadi di sini kita tahu ya, misalkan untuk menempuh A ini ada misalkan bisa dari E, bisa dari D, bisa dari C. Nah, jaraknya ini ada. Di sini kalau dari E itu 75, dari D ini 100, kalau dari C 300. Mungkin misalkan kalau salespersonnya bisa menghemat waktu ya. Nah, di sini mencarinya sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum agar dia bisa mengoptimalkan waktunya. Nah, soalnya dia di sini seorang salesman ya. Jadi di sini dia ingin katakanlah menawarkan produknya dari setiap kota ke kota dan kota lain. Jadi ke kota seluruhnya. Dia ingin menjelajah keseluruhan kota dengan waktu yang minimum atau dengan bobot yang minimum agar bisa lebih maksimal. Nah, seperti itu. Oke, jadi aplikasi dari TSP ini sebenarnya juga ada turunannya lagi. Salah satu contohnya adalah pengaplikasian pada seorang misalkan di sini Pak Pos yang mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada pada banyak titik di sudut kota. Nah, jadi gimana waktunya biar bisa waktunya itu optimal, maka dipikirkanlah misalkan mulai dari mana dulu nih. Mulai dari sini misalkan, kemudian lanjut ke B katakan, lalu kemudian lanjut ke sini, kemudian ke situ, lalu dan seterusnya. Yang dimana dia mencari jalur yang bobotnya minimum agar dapat menghemat waktu. Nah, di sini aplikasi lainnya yaitu misalkan di kaitannya dengan robotik ya. Jadi lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Juga di sini produksi N buah komoditi yang berbeda dalam sebuah siklus. Nah, jadi persoalan TSP ini fokusnya adalah ini menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Nah, kita ketahui ya jumlah sirkuit Hamilton di dalam suatu graf lengkap dengan N simpul itu dapat menggunakan rumus ini. N yaitu jumlah titiknya ya, N dikurang 1 difaktorialkan, kemudian dibagi dengan 2. Nah, teman-teman bisa melihat contoh yang ada di sini ya. Graf ini memiliki 4 titik. 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan formulasinya ke sini. 4 dikurang 1, yaitu 3 ya. 3 faktorial dibagi 2. 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian dibagi 2 sisanya adalah 3 dikali 1, yaitu 3. Nah, jadi graf di sini didapatkan 3 sirkuit Hamilton. Nah, 3 sirkuit Hamilton ini berarti ada 3 sirkuit yang memungkinkan. Seperti itu. Nah, jadi di sini sirkuit yang pertama yang memungkinkan, misalkan kalau kita mulai dari A, B, C, D, A. Yang kedua bisa seperti ini, A,
B, D, C, A. Bisa juga A, C, B, D, A. Jadi kalau teman-teman ingat ya, sirkuit, nah itu pasti bermula di satu titik, kembali lagi di titik tersebut. Nah, jadi ada 3 variasi. Di sini teman-teman bisa menghitung jaraknya. Nah, teman-teman menghitung jaraknya, misalkan graf yang ini. Nah, kita hitung jaraknya, misalkan yang ini ya, kita hitung jaraknya kita dapatkan setelah dihitung, ya, tinggal dijumlahkan saja ya. Bobotnya misalkan di sini misalkan kita mulai katakan di sini ya. 10, 12, 8, 15 kita dapatkan 45 bobotnya. Kemudian yang ini kalau kita jumlahkan kita dapatkan 41. Kalau yang ini kita jumlahkan dan kita dapatkan bobotnya adalah 32. Nah, jadi di sini terdapat jumlah variasinya ya, dapat kita dapatkan dengan ini. Lalu kita bisa mencoba membuat variasinya. Misalkan kita dapat 3 di sini, kita hitung bobotnya untuk tiap variasi, lalu kita cari yang jalurnya terpendek. Nah, kita dapatkan di sini adalah yang ini, yaitu dengan jalur dengan bobot, jumlah total bobot yaitu 32. Nah, seperti itu. Nah, jadi sirkuit Hamilton terpendek atau bisa ditulis dengan I, dalam hal ini I yang ketiga ini ya, itu sama dengan A, C, B, D, A. Dengan bobot 10, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 8. Kalau ngitung bobot bisa dari mana saja. Jadi seluruh yang ada di sini dihitung saja. Nah, dapat kita 32. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, jika jumlah simpul, misalkan jumlah simpul yang ada itu adalah 20, maka akan terdapat berapa penyelesaian sih? Nah, akan terdapat 19 faktorial per 2 sirkuit Hamilton. Nah, atau sekitar 6 dikali 10 pangkat 16 penyelesaian. Jadi sebenarnya nanti ketika diterapkan untuk mencari bobot yang terpendek ini, mungkin untuk persoalan yang dibahas ya seperti ini, mungkin yang masih yang sederhana ya, hanya dengan jumlah simpul yang sedikit. Kalau untuk jumlah simpul yang besar, biasanya digunakan aplikasi. Jadi kita membuat program yang bisa menghitung proses pencarian sirkuit Hamiltonnya, seperti itu. Bagaimana cara membuat programnya sesuai dengan ketentuan dari sirkuit Hamilton. Jadi ketentuan yang ada itu dituangkan atau dicoret-coret terlebih dahulu ya, lalu dituangkan ke dalam bentuk program, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem. Nah, di sini dikemukakan oleh Mei Gan yang berasal dari Cina pada tahun 1962. Persoalannya, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Nah, bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan. Nah, supaya ia melewati setiap jalan. Di sini fokusnya melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, di sini melewati setiap jalan bisa diibaratkan jalan ini adalah sebagai sisi. Kalau kita ibaratkan graf ya, setiap jalan itu bisa diibaratkan sebagai sisinya. Nah, kaitannya melewati setiap sisi itu berkaitan dengan sirkuit sirkuit Euler. Nah, kenapa sirkuit? Karena di sini ada bunyinya kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, di sini sirkuit Euler. Jadi menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Nah, bisa kita perhatikan ya, contohnya ada di sini. Fokusnya adalah untuk melewati setiap sisi. Nah, kalau teman-teman memperhatikan contoh di sini, kita akan dapatkan lintasan yang dilalui tukang pos ya.
lintasan yang dilalui tukang pos A, B, C, D, E, F, kemudian C, kemudian E, kemudian B, kemudian F, dan A. Teman-teman bisa memastikan apakah semua sisi sudah dilewati atau belum. Nah, di sini kita dapatkan lintasan yang dilalui tukang pos seperti ini. Nah, walaupun ini lintasan, tetapi juga sekaligus sirkuit ya, karena bermulai dari A, nah berakhir di A kembali. Nah, ini lintasan yang seperti itu bisa kita sebut juga sebagai sirkuit. Dalam hal ini, karena dia melewati seluruh sisi, tepat hanya satu kali, disebutlah dengan sirkuit Euler. Nah, jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya mudah ditemukan. Nah, jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Nah, jadi kalau dia adalah graf Euler, maka sirkuitnya itu mudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler alias karena bukan graf Euler ya, maka otomatis akan ada beberapa sisi di dalam graf yang harus dilalui lebih dari sekali. Nah, jadi Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Nah, kenapa hanya melewatinya sekali saja? Biar memaksimalkan waktu yang ada, seperti itu. Jadi jangan sampai melewatinya 2 kali, kan ngapain? Jadi cukup dilewati sekali saja dan dicari jarak yang terpendek. Jadi semata-mata demi pengoptimalan waktu. Jadi biar bisa lebih efisien seperti itu. Nah, di sini seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, ini adalah contohnya nih. Jadi, tukang pos ingin melalui seluruh jalur yang ada di sini. Nah, bagaimana dia bisa merencanakan rute perjalanan yang jarak terpendek agar dia bisa melewati jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Jadi, untuk kasus Chinese Postman Problem, teman-teman bisa mencari jawabannya dengan menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Seperti itu. Ini bisa teman-teman lihat ke yang sebelumnya. Cara untuk menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Oke, selanjutnya adalah pewarnaan graf. Nah, di sini ada 2 macam pewarnaan graf. Ada pewarnaan untuk simpulnya dan ada juga pewarnaan untuk sisinya. Nah, pada kali ini kita hanya membahas pewarnaan simpul. Nah, pewarnaan simpul itu memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga 2 simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Nah, memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga 2 simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Ini adalah tujuan yang kita inginkan. Nah, aplikasi dari pewarnaan graf yaitu seperti mewarnai peta. Nah, agar terlihat lebih menggambarkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda, maka dipisah dengan warna yang berbeda. Nah, jadi kita ketahui ya, peta terdiri atas sejumlah wilayah. Nah, wilayah dapat menyatakan suatu kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun negara. Nah, peta diwarnai sedemikian sehingga 2 wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda agar mudah
diketahui batas-batas wilayahnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan negara satu dengan negara lain kita bisa mengetahui ya luas wilayah, katakan luas wilayahnya karena warnanya sudah berbeda. Oh, negara Aljazair di sini misalkan. Nah, batasnya adalah di sini. Kemudian ini ada negara tetangga-tetangganya yang warna-warnanya itu dibuat berbeda agar mempermudah kita untuk melihat petanya. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Nah, pertama kita nyatakan wilayah sebagai simpul. Jadi wilayah-wilayah yang ada pada peta itu sebagai simpulnya dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Nah, kemudian mewarnai wilayah pada peta itu berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Nah, setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda. Dalam artian warna setiap simpul harus berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada graf A, graf B, graf C, graf D, graf E. Di sini ada keterangannya. Graf A ini adalah petanya. Graf B ini adalah peta dan graf yang merepresentasikannya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ada grafnya di sini. Nah, graf C ini yang gambar C ya, ini adalah graf yang merepresentasikan peta tersebut. Nah, ini bisa kita tarik, ini adalah bentuk grafnya. Lalu graf D di sini adalah pewarnaan simpul, di mana setiap simpul mempunyai warna yang berbeda. Nah, gambar E, 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Jadi intinya di sini, dari banyaknya simpul yang ada, di sini kan kalau kita perhatikan terdapat 8 simpul ya di contoh yang ini. Bisa saja kita menggunakan 8 warna yang berbeda. Tapi di sini tujuannya adalah mencari jumlah warna minimal yang bisa digunakan. Nah, di sini contoh di sini bisa kita dapatkan kita hanya cukup menggunakan 4 warna saja. Jadi 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menentukan jumlah warna yang cukup itu? Nah, di sini berkaitan dengan bilangan kromatik. Bilangan kromatik adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Jadi seolah-olah seperti X. X dari graf. Nah, suatu graf yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan misalkan XG sama dengan K. Nah, graf ini memiliki XG sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Bisa dapat 3 dari mana? Nah, itu dia. Nah, kita perhatikan di sini ya. Graf kosong NN yang ada di sini ya. Misalkan di sini N1, N2, N3, N4. Nah, graf kosong N1 di sini. Ya, graf kosong N1 atau N2 atau N3 atau N4 ini memiliki XG sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di sini nah, bisa teman-teman perhatikan ya, karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja. Jadi kalau diibaratkan petanya itu wilayahnya itu terpisah-pisah. Jadi ibaratnya seperti pulau-pulau lah kalau kita bayangkan. Nah, karena dia tidak saling terhubung ya, maka kita cukup menggunakan hanya satu warna saja. Nah, untuk graf lengkap KN, nah ini memiliki XG sama dengan N. Nah, sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya adalah 7 ya, maka
kita butuh, berarti ini K7 ya, bisa disebut K7, maka dibutuhkan 7 buah warna. Karena ya ini tadi, semua simpul saling terhubung. Lalu kita bisa melihat graf bipartit ya, seolah-olah graf ini bisa vertexnya bisa seolah-olah terbagi dua. Nah, di sini graf bipartit KM, N itu mempunyai XG sama dengan 2. XG ini bisa kita katakan bilangan kromatiknya ya. Jadi bilangan kromatiknya sama dengan 2. Jadi satu untuk simpul-simpul di himpunan V1 ya, bisa kita anggap ini adalah V1, dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk graf lingkaran dengan N ganjil itu memiliki bilangan kromatik sama dengan 3. Sedangkan jika N-nya genap, maka bilangan kromatiknya sama dengan 2. Nah, untuk sembarang pohon T memiliki bilangan kromatik sama dengan 2. Nah, untuk graf-graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Seperti itu. Untuk pohon ya, ini kaitannya nanti akan kita bahas di pertemuan minggu selanjutnya. Jadi saat ini teman-teman tidak perlu menghiraukan definisi pohon yang ada di sini. Nah, perkembangan teorema pewarnaan graf. Teorema pertama. Nah, bilangan kromatik graf planar kecil sama dengan 6. Teorema kedua, bilangan kromatik graf planar kecil sama dengan 5. Teorema ketiga, bilangan kromatik graf planar kecil sama dengan 4. Nah, teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad 19. Yang berbunyi, dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Nah, jawaban dari persoalan ini ditemukan oleh Apel dan Haken yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Jadi mereka menyimpulkan cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada peta negara atau negeri Amerika, di mana mereka memiliki jumlah state yang ada itu sekitar 50 ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, tiap state satu dengan lainnya atau tiap wilayah satu dengan lainnya itu dapat diwarnai dengan warna yang berbeda, di mana warna yang berbeda itu cukup hanya dengan menggunakan 4 warna saja. Seperti itu. Kemudian aplikasi lain pewarnaan graf. Nah, ini bisa digunakan untuk penjadwalan. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa ya. Mahasiswa 1, 2, sampai 8. Dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya. Mata kuliah A, B, dan sampai E. Nah, tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J, sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Nah, jadi kalau di sini ada 8 orang, di sini ada 5 mata kuliah. Kalau misalkan ada 1, itu berarti dia ngambil, kalau 0 berarti tidak. Berarti di sini bisa teman-teman perhatikan ya cara membacanya. Si 1, nah orang dengan katakan yang nomor 1 ini, dia hanya mengambil mata kuliah B, mata kuliah E. Si 2 mengambil mata kuliah B, D. Si 3 dia mengambil C dan D. Dan seterusnya. Teman-teman bisa memperhatikan tabel yang ada di sini. Pertanyaannya adalah berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut. Sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya
tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita bisa mencari simpul dan sisinya terlebih dahulu. Simpulnya yaitu mata kuliah yang ada, dan sisinya itu adalah ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. Nah, ini dua simpul. Jadi sisinya itu ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. Nah, ini bisa diibaratkan seperti ini. A, ini adalah graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa yang tadi. Jadi dari matriks yang ini, itu bisa dituangkan ke dalam bentuk graf, jadilah seperti ini. Dengan bentuk penyelesaian seperti ini ya, simpulnya itu menandakan mata kuliah, sedangkan sisi yaitu ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. Dalam artian, kenapa ada sisi A dan misalkan A dan C di sini ya? Karena ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan juga ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah C. Mengapa ada sisi BE? Karena ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah B sekaligus mengambil mata kuliah E. Kenapa ada sisi BD? Karena ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah B dan juga mata kuliah D. Nah, yang B di sini adalah hasil penawaran. Nah, ini hasil pewarnaan ya. Ini pewarnaan nanti akan saya ubah. Hasil pewarnaan pada simpul-simpul graf. Nah, di sini bisa kita dapatkan bilangan kromatik graf pada gambar ini adalah 2. Nah, jadi ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan. Nah, jadi yang warnanya sama itu bisa dilakukan bersamaan. Misalkan ini tadi ya, misalkan di sini merah, di sini juga merah, dan di sini merah. Di sini mungkin teman-teman bisa memberikan warnanya dengan yang tadi dibahas karena jumlahnya sedikit ya. Tapi ketika jumlahnya itu sangat banyak, maka teman-teman butuh membuat programnya dengan jalan berpikir yang telah teman-teman dapatkan. Seperti itu. Nah, jadi kuliah A, E, dan D, yaitu dengan warna yang sama, itu dapat dilaksanakan bersamaan. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C, B, C ini dapat dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Seperti itu. Nah, di sini terdapat latihan ya. Pertama, dapatkah kita menggambarkan graf teratur berderajat 3 dengan 7 buah simpul? Nah, alasannya mengapa? Yang kedua, tentukan jumlah simpul pada graf sederhana bila mempunyai 20 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama. Yang ketiga, berapa jumlah minimum simpul yang diperlukan agar sebuah graf dengan 6 buah sisi menjadi planar. Nah, lalu kemudian ulangi soal yang sama untuk 11 buah sisi. Jadi di sini ya, yang 3 ini ada 3A dan juga ada 3B di sini. Ini untuk 6 buah sisi dan ini untuk 11 buah sisi. Latihan keempat, diberikan gambar sebuah graf G seperti ini ya. Tunjukkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf G tidak planar. Bahwa graf G ini tidak planar dengan ketidaksamaan Euler. Lalu kemudian B, tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Latihan selanjutnya, gambarkan 2 buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Yang keenam, sebuah departemen mempunyai 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Keenam kelompok kerja dengan masing-masing anggotanya adalah K1, anggotanya Amir Budianti, K2, Budi Hasan Tommy,
K3, Amir Tomiyanti. Keempat, Hasan Tomiyanti. Kelima, Amir dan Budi. Serta keenam, Budi Tomiyanti. Nah, berapa paling sedikit waktu rapat berbeda yang harus direncanakan sehingga tidak ada anggota kelompok kerja yang dijadwalkan rapat pada waktu yang sama. Jadi sehingga tidak ada waktu yang bentrok lah. Nah, lalu kemudian gambarkan graf yang merepresentasikan persoalan ini, lalu jelaskan sisi menyatakan apa dan simpul menyatakan apa. Tentukan jumlah waktu rapat ini. Latihan 7. Apakah K13 memiliki sirkuit Euler, sirkuit Hamilton? Ulangi pertanyaan yang sama untuk K14. Nah, sebuah graf akan dibentuk dari 25 buah sisi. Berapa jumlah maksimum simpul di dalam graf sederhana di dalam graf sederhana terhubung yang dapat dibuat dari 25 buah sisi tersebut. Nah, masih berlanjut nih. Jadi teman-teman bisa melatih kemampuan teman-teman dengan latihan yang ada di sini. Ada 8 zat kimia berupa A, B, C, hingga H. Beberapa di antaranya tidak dapat disimpan bersama-sama di dalam suatu ruangan, karena campuran uapnya dapat menimbulkan reaksi kimia yang eksplosif. Nah, di sini ketentuannya ya, teman-teman bisa baca di sini ketentuannya ada di sini. Misalkan contohnya zat kimia A tidak dapat disimpan bersama-sama dengan zat kimia C, E, dan F. C, E, dan H maksud saya. Lalu B tidak bisa bersama-sama DF, C tidak bisa bersama AGH, D tidak bisa bersama BEH, E tidak bisa bersama DAH, F tidak bisa bersama BGH, G tidak bisa bersama C dan F, dan H tidak bisa bersama AC, DE, F. Nah, pertanyaannya, gambarkan graf yang merepresentasikan kondisi di atas ini. Jelaskan arti setiap simpul dan sisi. Berapa minimal jumlah ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan zat kimia tersebut? Tuliskan zat-zat kimia apa saja yang bisa bersama-sama ditempatkan pada setiap ruangan. Nah, itu adalah beberapa latihan yang bisa teman-teman diskusikan ya ke teman-teman lainnya. Nah, jadi bisa teman-teman latih kemampuan teman-teman di sana. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita minggu kali ini. Seperti biasa, jangan lupa cek Google Form-nya yang berisi kuis dan tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.